Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bahasa Arab dikit dengan cara ayah. Dengan cara ayah. Ayah itu bukan ustadz, jadi kita belajar ya sebisa-bisanya, sedikit demi sedikit dengan cara yang sebisa ayah. Bahasa Arab itu sangat penting karena kita orang Islam. Bukan mau jadi orang Arab ya, ingat, kita bukan mau jadi orang Arab. Kita hanya belajar bahasa Arab. Karena kita orang Islam, kita berdoa dengan bahasa Arab. Dan kemudian kita luruskan niat kita hanya untuk Allah. Kita belajar hanya untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya, sekarang bab 3 ya, kata benda bagian 2, awalan al. Kita luruskan niat ya, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah ridha. Kita belajar bahasa Arab untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan al. Kita kan sering dengar kata Al-Quran, Alkitab, Al-Bait. Nah, al itu artinya apa sih sebenarnya? Al itu kalau dalam bahasa Arab itu fungsi digabungkan dengan kata benda, berfungsi untuk menunjukkan bahwa kata itu sudah jelas gitu. Benda itu sudah jelas. Misalnya ya, kita kemarin belajar kata rumah. Rumah itu bahasa Arabnya baitun. Baitun. Tapi kalau kita kasih tambah al, ini jadi gimana? Al-bait. 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 Nah ini, tapi ingat ya, ini ya, harkatnya, tanwinnya hilang. Baitun, ini jadi baitu. Al-baitu, bukan al-baitun ya. Jadi al-baitu. Nah, ini artinya apa? Rumah tersebut gitu. Artinya jadi kurang lebih gitu. Menjadi apa? Kita ini ya, biar cukup tempatnya. Papan tulisnya kecil soalnya. Rumah tersebut. Nah, jadi al-bait. Al-baitu. Misalnya nih ya, ini apalagi kemarin apa kalau buku, kitab, kitabun. Kitabun. Kalau kita tambah al, artinya jadi buku tersebut. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi al kitabu. Kitabu. Ah, ini ingat ya ini ya. Harakatnya itu bukan un lagi nih, tanunnya hilang nih. Ya. Atau misalnya contohnya lagi apa? Misalnya ini buku. Atau ini sebuah buku. Ini kemarin apa? Kita udah belajar ya. Ini itu bahasa Arabnya hada. Kalau laki-laki hada. Hada kitabun. Kitabun. Kalau kita tambahkan al, artinya jadi apa? Buku ini bla 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 gitu. Misalnya ini buku putih. Putih itu bahasa Arabnya apa? Abyad. 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 Abyad.
Jadi buku ini putih gitu. Jadi hada Alkitab. Aduh, jadi nggak cukup ya. Jadi hada Alkitab abyad. Hadal kitabu abyad. Paham nih kira-kira ya? Jadi beda artinya. Ini buku, hada kitab. Buku ini jadi hadal kitab. Artinya buku ini. Contoh lagi nih ya, memang mungkin agak membingungkan, tapi sebenarnya ini mudah ini. Contohnya misalnya ana artinya apa? Laki-laki, aku ya kan? Misalnya aku laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Ana rojul. Rojulun. Nah, artinya aku seorang laki-laki. Tapi kalau kita tambah ana rojul, artinya apa? Aku laki-laki tersebut. Aku laki-laki tersebut. Ana ar-rojul. Bisa dimengerti ya, insya Allah ya. Coba kita cari contoh yang lain lagi. Misalnya apa lagi? Ini kita misalnya ini kucing. Berarti apa? Hada hirun. Hada hirun. Ya kan? Tapi kalau kita kasih artinya jadi apa? Kucing ini. Jadi sebenarnya kalimatnya jadi kayak belum berhenti tuh. Kucing ini bla 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 gitu ya kan? Seolah-olah jadi ada terusnya gitu. Hadal hir. Hadal hirru. Bukan hirun. Apalagi banyak ya contohnya, tapi kurang lebih fungsinya huruf al ini, awalan al ini untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu sudah kita ketahui sebelumnya. Kita kasih contoh lagi nih, apa nih? Misalnya sebuah buku di atas meja. Sebuah buku di atas meja. Buku tersebut putih. Gimana nih bahasa Arabnya? Kitabun ala di atas artinya apa? Ala maktabun. Tabun. Gak cukup lagi nih. Sebuah buku. Kitabun ala
maktabun. Kitabun ala maktabun. Buku tersebut putih. Berarti kan ini bukunya udah disebutin sebelumnya nih, kitabun ala maktab. Jadi buku mana yang putih? Yang di atas meja kan? Berarti al kitabun, al kitabu, salah ya, maaf. Al kitabu abyad. Al-kitabu abyad. Oke? Paham ya kira-kira ya? Al-kitabu abyad. Apalagi contohnya? Contoh lain, ya kurang lebih seperti itu deh. Al itu, fungsi al itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al itu intinya pertama, dia tuh untuk menunjukkan bahwa sebuah kata benda itu sudah jelas yang mana yang dimaksud. Yang kedua, yang harus diingat, yang penting bahwa dengan adanya al maka tanwinnya jadi hilang. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cukup bisa dimengerti, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allah ridha sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat hanya untuk Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.